Oke, jadi hari ini kita diskusikan problem and solution plus or cause solution. Jadi nanti untuk jenis pertanyaan seperti ini ada sebuah topik yang diberikan, kemudian teman-teman disuruh untuk mendiskusikan problem yang disebabkan oleh topik, kemudian teman-teman disuruh untuk memberikan solusi atau penyebab dari topik, kemudian eh, jabarkan solusinya gitu. Jadi kadang problem and solution, kadang juga cause and solution. Nah, kita diskusikan untuk cause and solution karena pada dasarnya caranya sama meskipun nanti teman-teman dapat yang problem and solution, sama juga cara jawabnya untuk cause and solution. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh untuk jenis esai seperti ini, jumlah dari causes or jumlah dari problems itu harus setara dengan jumlah solusinya gitu. Jadi nanti masing-masing masalah atau masing-masing penyebab itu berbeda solusinya masing-masing gitu. Contoh topiknya in many parts of the world there is not enough food for everyone. Kemudian topiknya what are the causes of this and what solution can you suggest? Oke, jadi untuk paragraf pertama hanya terdiri dari 3 kalimat saja yang dimulai dengan general statement. Oke, pernyataan yang umum dulu sebelum teman-teman paraphrase topiknya. Untuk kalimat yang kedua, setelah itu ada kalimat terakhir di introduction namanya outline sentence. Teman-teman tinggal bilang aja untuk outline sentence-nya. Kalau nantinya saya akan membahas beberapa penyebab atau beberapa masalah di paragraf yang kedua dan beberapa solusi yang saya bisa berikan untuk paragraf yang ketiga atau main body paragraf 2 gitu. Introduction untuk general statement-nya bisa seperti ini. Ensuring that every individual has access to adequate nutrition remains one of the most significant humanitarian challenges of the 21st century. Itu general statement-nya atau pernyataan umumnya. Kemudian paraphrase topiknya seperti ini. Despite global advancements, many regions continue to suffer from a chronic inability to provide sufficient food. Ini maknanya kelaparan, oke. Sama dengan pernyataan not enough food. Kemudian their population itu sama dengan in many parts of the world. Yang terakhir, outline sentence. It is therefore crucial to analyze how factors such as adverse climate change, food waste, and systematic poverty drive this global crisis. Ini rentetan spoiler atau main point yang akan kita dijelaskan di cases atau paragraf 2 nantinya. Kemudian solusi yang kita bisa berikan adalah um, before exploring viable remedies. Remedies itu maksudnya solusi that emphasize environmental, policy and education, and protection and financial support system. Jadi masing-masing ada 3 cases atau 3 problems, juga ada 3 solusi yang akan kita berikan untuk masing-masing problem and masing-masing cause. Untuk main body paragrafnya hampir sama dengan kawan-kawannya. Jadi dimulai dengan topic sentence dulu. Setelah itu mulai dengan main point yang pertama, kemudian diikuti dengan supporting idea, kemudian poin-poin yang kedua diikuti dengan supporting idea lagi, kemudian sentence yang terakhir ada main point yang diikuti dengan supporting idea lagi. Nanti salah satu main point di sini teman-teman bisa memberikan contoh gitu. Tidak usah setiap main point itu ada contoh, setidaknya ada satu contoh untuk salah satu main point yang teman-teman sudah berikan. Nanti di paragraf 2 dimulai dengan topik sentence juga sama yang di paragraf 2. Sebutkan main point yang pertama, kemudian jelaskan ada supporting idea atau kalimat pendukungnya. Sentence yang kedua sama juga, sebutkan main point yang kedua diikuti dengan penjelasan secara detail. Sentence yang terakhir, main points yang ketiga, diikuti dengan supporting ideas. Nah, sama dengan paragraf main body paragraf yang kedua, salah satu dari main point yang teman-teman akan sebutkan nantinya diikuti dengan contoh. Jadi salah satu aja, tidak semua main point harus kita berikan contoh.
Setidaknya satu essay untuk writing task 2 itu represents one example. Jadi boleh dua, boleh satu. Masing-masing satu main point ada contohnya di main body paragraph satu. Satu contoh yang kita berikan di main body paragraph 2 untuk salah satu main pointnya saja. Jadi nggak usah semuanya. Oke, eh, ini adalah main point yang akan kita jelaskan nantinya yang sudah kita sebutkan di introduction tadi di outline sentence. First of all, yang pertama adalah adverse climate change. Jadi kelaparan itu katanya disebabkan oleh adverse climate change. Kemudian yang kedua adalah food waste. Yang terakhir economic inequality and poverty. Nah, untuk solusinya di paragraf yang ketiga nantinya atau main body paragraf 2 tetap diawali dengan topik sentence. Kenapa seperti itu? Ingat, kalau kita mendiskusikan dua pandangan yang bertentangan di paragraf 2 dan paragraf yang ketiga, kita harus menyediakan masing-masing topik sentence sebelum kita membuka list beberapa alasan. To begin with, solusi yang pertama untuk adverse climate change katanya environmental protection, kemudian food waste, oke, solusinya adalah policy and education. Untuk masalah atau penyebab economic inequality and poverty, katanya solusinya adalah financial support system. Nanti kita akan jabarkan di paragraf 2 dan 3. Jadi sisakan beberapa menit di awal untuk untuk menyediakan amunisi seperti ini. Amunisi yang saya maksud adalah main point yang akan kita jabarkan di paragraf 2 dan paragraf yang ketiga. Ketimbang teman-teman memulai dari introduction di mana kita butuh waktu yang sangat panjang atau lama untuk memikirkan kita harus memulai apa, mendingan kita mulai dari apa yang bisa kita kerjakan duluan. Itu sama halnya kalau kita menghemat waktu, oke, daripada kita memulai introduction di mana kita membutuhkan waktu yang berpikir sangat panjang. This is the first body paragraph atau main body paragraph satu atau paragraf yang kedua. Yang warna biru itu represents the topic sentence untuk casusnya. Jadi katanya, there are several major reasons why food shortages itu sama dengan kelaparan, yang not enough food for everyone, continue to be a significant problem in many parts of the world. First of all, main point yang pertama, adverse climate change has triggered extreme weather patterns such as prolonged droughts and floods, which frequently decimate agricultural yields in vulnerable regions. Kemudian main point yang kedua ada food waste, often due to inefficient storage infrastructure or consumer negligence in wealthier nations. Kemudian main point yang terakhir, economic inequality and poverty. Ada supporting idenya. This ensures that even when the global food supplies is technically sufficient, the most impoverished population remain financially barred from accessing basic staples. Nah, ada tiga rentetan kasus yang disebabkan oleh kelaparan. Nah, sekarang kita diskusikan solusi di paragraf yang ketiga atau main body paragraf 2. Ada topik sentence. To mitigate this crisis, a multi-dimensional strategy is required that prioritizes both ecological resilience and financial accessibility. To begin with, untuk main point yang pertama ada environmental protection. By investing in reforestation and climate-smart irrigation, nations atau countries can stabilize the local ecosystems necessary for consistent farming. Kemudian main point yang kedua ada policy and education to reduce waste, such as implementing strict regulations that encourage supermarkets, contohnya, to redirect surplus stock to charities. Jadi ketimbang kita buang makanannya atau supermarket itu membuang makanannya, mendingan didonasikan untuk mengurangi tingkat kelaparan gitu. Kemudian untuk solusi yang terakhir,
Solusi untuk kasus yang terakhir tadi, economic inequality and poverty, solusinya adalah financial support system, providing targeted social safety nets and food subsidies ensures that economic barriers are removed, allowing, okay, low income households, warga yang membutuhkan, okay, to maintain a stable diet regardless of market fluctuations. Jadi meskipun ada inflasi, tetap orang yang membutuhkan itu tidak kelaparan karena ada financial support dari pemerintah maksudnya. Jadi ada tiga kasus yang kita berikan. Begitupun juga untuk jumlah solusinya ada tiga juga seperti ini. Jadi jumlahnya itu harus equal, jangan tidak equal. Kalau teman-teman misalnya mau memberikan tiga penyebab di paragraf yang kedua, kemudian solusinya cuma dua, berarti ada satu kasus yang belum dipecahkan, gitu. Jadi makanya harus setara jumlahnya, tiga cases and three solutions. Nah, untuk conclusion-nya sendiri, teman-teman tinggal restate main points yang ada di paragraf 1 dan paragraf 2, tapi cukup singkat saja. Nah, agak beda sendiri untuk jenis pertanyaan seperti ini di bagian conclusion-nya. Nanti dari tiga penyebab atau tiga problem yang teman-teman sebutkan, pilih salah satu yang paling penting. Oke, jadi yang pertama, untuk kalimat yang kedua, from your personal view, dari tiga penyebab yang teman-teman sudah jabarkan di paragraf yang kedua tadi, pilih salah satu yang paling penting menurut teman-teman. Setelah itu, dari tiga solusi yang teman-teman berikan, oke, silahkan pilih salah satu from your personal view, kira-kira yang mana solusi yang paling efektif untuk mengurangi jumlah kelaparan di dunia. The most effective solution to tackle starvation from the main points you have mentioned above. Jadi satu important cause yang teman-teman sudah tulis di paragraf 2 dan pilih salah satu solusi yang paling efektif, oke, di apa yang teman-teman ambil dari paragraf ketiga gitu. Jadi mungkin teman-teman berpikir kalau berarti nanti cause atau penyebab yang saya pilih bakalan tidak nyambung dengan problemnya, right? Tidak seperti itu karena kita kembali ke topik. Topiknya adalah kelaparan. Jadi menurut kita adalah cause yang paling penting adalah ini. Tetapi solusi untuk mengurangi tingkat kelaparan di dunia adalah yang ini gitu. Jadi meskipun tampaknya tidak linear atau antara cause dengan solution, tapi indikatornya cuma satu. Indikatornya adalah masalah yang diangkat dari topik tersebut. Nah, dalam topik ini masalah yang diangkat adalah masalah kelaparan. Jadi nanti teman-teman pilih saja the most important cause, kemudian the most effective solution yang teman-teman sudah jabarkan di paragraf 2 dan paragraf yang ketiga. Gitu. Untuk conclusion-nya, ini contohnya, jadi kita restate kembali main point yang sudah kita jelaskan untuk kasusnya beserta dengan solusinya. Untuk kasusnya tadi ada tiga, right? Yang pertama itu climate change, yang kedua financial inequality, kemudian um, bentar. Oh ya, requiring an unified approach that balances sustainable agriculture with expanded social safety nets. Kemudian ada in my estimation, oke, di sini pendapatnya teman-teman. Jadi di sini sama dengan pernyataan in my opinion. While climate change presents the biggest long-term physical threat, jadi yang kita pilih adalah the most important problem atau cause adalah climate change. Kemudian solusi yang paling tepat untuk mengurangi tingkat kelaparan adalah financial support system, as immediate food access for the vulnerable should be considered a fundamental human right. Vulnerable itu maksudnya orang yang membutuhkan, begitu. Nah, untuk complete essay-nya nanti seperti ini, gitu. Oke, jadi dimulai dengan introduction. Introduction ada general statement, kemudian paraphrase the topic, and then outline sentence. Masing-masing paragraf 2 dan 3 kita menjabarkan tiga penyebab
di paragraf 2 dan 3 solusi di paragraf yang ketiga. Oke. Nah, untuk conclusionnya kita tinggal restate main point yang ada di paragraf 2 dan paragraf 3, kemudian kita memilih salah satu cause atau problem yang menurut kita itu yang paling penting. Kemudian dari solusi, dari 3 solusi yang teman-teman jabarkan tadi, coba pilih salah satu yang paling efektif untuk mengurangi jumlah orang kelaparan gitu. Jadi bentuk essay complete-nya seperti ini. Oke, ada 4 paragraf, cukup 4 paragraf saja. I hope that you can maintain 40 minutes, okay, producing this such complex essay like this. Well, I think that's pretty much it for the review for problem and solution or cause and solution. Thank you for watching.